Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Popper membuktikan bahwa setelah dia mengatakan bahwa kalaupun orang tuh ada yang mengatakan seluruh sains itu akan runtuh kalau prinsip induksi itu tidak benar, Popper mengatakan I should state content that a principle of induction is superfluous. Jadi dia tetap mengatakan induksi itu tidak berguna. Maksudnya dalam scientific discovery. That it must lead to logical inconsistencies. Bahwa induksi itu akan membawa ke inkonsistensi logik. Jadi seperti yang pernah kita jelaskan dalam teori kebenaran, kalau ada logical inconsistency, ini berarti menentang prinsip koherensi atau prinsip non-kontradiksi. Jadi betul-betul tidak mungkin dalam semua arti. Jadi masuk teori-teori dan pernyataan-pernyataan yang mengandung konsistensi itu masuk dalam impossibility, ketidakmungkinan logis. Betul-betul tidak mungkin ada. Ini yang minggu lalu sempat kita loncat ya. Saya akan coba jelaskan bagaimana Karl Popper membuktikan secara filosofis bahwa prinsip induksi itu tidak valid. Kata Karl Popper, ya, prinsip induksi itu harus merupakan sebuah pernyataan universal, pernyataan umum, pernyataan yang tidak partikular, yang tidak hanya berlaku khusus. Jadi, if its truth is known from experience, kalau kebenarannya itu diketahui dari pengalaman, untuk menjustifikasinya, ya, karena pengalaman itu selalu hanya menghasilkan suatu pernyataan khusus atau partikular, untuk mengangkatnya menjadi universal, we should have to employ inductive inferences. Jadi kita harus menggunakan penyimpulan induktif agar yang khusus jadi yang umum. Ya. Jadi prinsip induksi supaya bisa disimpulkan dari suatu pengalaman, dia membutuhkan prinsip induksi yang lain. Ya, ini disebut dia prinsip induksi derajat kedua atau prinsip induksi yang derajatnya lebih tinggi. Nah, prinsip induksi yang derajatnya lebih tinggi ini apa? Pasti dia universal statement juga, pernyataan universal sehingga bisa diterapkan ke selain dirinya banyak begitu. Nah, prinsip induksi yang derajatnya lebih tinggi ini nanti asalnya dari mana? Kalau dia juga diperoleh dari pengalaman, maka membutuhkan prinsip induksi yang derajatnya lebih tinggi lagi. Dan seterusnya. Nah, maka kata Karl Popper, maka usaha ini untuk mengembalikan prinsip induksi itu ke pengalaman itu breakdowns, ya, hancur, gagal. Kenapa? Struktur logika ini kalau di dalam filsafat disebut infinite regress, ya.
A butuh A1 butuh A2, A2 butuh A3, A3 butuh A4 dan seterusnya, nggak ada ujungnya. Ya, sehingga ini nafi ya, akhirnya dia tidak mempunyai sumber kebenaran apapun. Jadi tidak memiliki sumber validitasnya. Nah, itu adalah pembuktian Karl Popper tentang bahwa prinsip induksi itu tidak bisa atau tidak memiliki nilai kebenaran. Kemudian telah berkembang prinsip induksi yang berbasis probabilitas. Bentuknya sama persis, tapi nilai kebenarannya diberi nilai probability, tidak mutlak ya, tidak 0,1. Nah, di sini Karl Popper membuktikan dengan struktur yang mirip bahwa the principle of probability based induction, induksi yang berbasis probabilitas, itu juga unsuitable, juga breakdown juga ya, juga it must lead to an infinite regress. Bedanya cuma ada label probabilitas. Nah, jadi kembali ya, bahwa teori sains itu menurut Karl Popper itu bisa ditegakkan atas dasar metode deduktif dari pengujian. Ya, jadi tidak perlu menggunakan prinsip induksi. Nah, jadi bagaimana pengujian deduktif dari teori-teori? Maksudnya ini pengujian eksperimental, pengujian dengan eksperimen secara deduktif dari teori-teori sains. Kata Karl Popper, put up tentatively, ya, ambil secara tentatif, and not yet justified in any way, dan belum dijustifikasi dengan cara apapun, a hypothesis, sebuah hipotesa. Jadi hipotesa yang tidak kita uji ini diambil. Kemudian berbagai kesimpulan conclusions are drawn by means of logical deduction. Kesimpulan apa saja yang merupakan implikasi dari hipotesa itu atau hipotesa itu ditarik dengan deduksi logis. Ya. Kemudian nanti kesimpulan-kesimpulan ini dibandingkan satu sama lain dengan pernyataan-pernyataan yang relevan. Jadi sebuah teori itu mesti konsisten secara internal. Ini penting dulu. Ya. Kemudian kita harus menginvestigasi juga bentuk logis dari teori tersebut, terus membandingkan dengan teori-teori yang lain yang sudah ada. Nah, kemudian menguji teori secara empiris, ya, menguji teori dengan cara aplikasi empiris, kesimpulan-kesimpulan yang bisa diturunkan dari hipotesa tersebut. Ya, ini jadi kembali masih terus membahas tentang deductive testing of theories ini. Popper menekankan bahwa di sini prosedur testingnya itu 100% deduktif, tidak ada induksi sama sekali. Jadi ada pernyataan-pernyataan khusus atau pernyataan singular atau pernyataan partikular yang kita sebut prediksi-prediksi. Ya. Itu dideduksikan. Jadi misalnya teori relativitas khusus memprediksikan E sama dengan MC kuadrat. E sama dengan MC kuadrat waktu itu masih berupa hipotesa karena belum ada eksperimennya. Nah, ini dideduksikan secara logis dari postulat Einstein, ya. Dari dua postulat Einstein. Dua postulat teori relativitas khusus Einstein.
Itu dideduksikan secara matematik, ujung-ujungnya Einstein menghipotesakan, ya, dan menyatakan, dan pernyataan ini merupakan implikasi dari teori relativitas khusus bahwa E sama dengan mc kuadrat. Nah, kemudian ini dideduksikan terus sampai berbagai implikasi macam-macam di dalam reaksi kimia seperti apa dan lain-lain, ya. Nah, nanti di level yang bisa diuji secara empirik dan mudah diuji ini, mudah diaplikasikan ini, aplikasi empiriknya mudah ini, dia diuji. Nah, di antara pernyataan-pernyataan itu ada yang dipilih itu kalau bisa ada yang tidak bisa diturunkan dari teori yang sebelumnya. Teori Newton tidak memprediksikan eksperimen Michelson-Morley misalnya. Eksperimen Michelson-Morley bisa itu memfalsifikasi teori Newton, tapi ini digunakan untuk menguji teori Einstein. Ya. Nanti ternyata dia tidak bisa memfalsifikasi teori Einstein. Malah dia sementara memverifikasinya. Ya, tapi tidak pernah digunakan. Example doesn't prove. Contoh itu tidak pernah membuktikan. Ya, contoh hanya bisa membuat kita, oh ya sementara ini teori ini bekerja. Tapi contoh itu bisa membantah, bisa memfalsifikasi. Begitu ada satu contoh yang tidak sesuai prediksinya dengan teori yang hendak kita buktikan, maka teori tersebut terfalsifikasi. Ya. Jadi kalau bisa diambil dari prediksi-prediksi atau yang dideduksikan dari hipotesa tadi yang memang bertentangan dengan teori sebelumnya. Nah, kemudian kita mencari keputusan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang diturunkan dari hipotesa tadi secara deduktif dengan membandingkannya dengan hasil practical applications and experiment. Jadi dengan hasil eksperimen. Ya. If the decision is positive, artinya kalau hasil eksperimen itu ternyata membenarkan sesuai dengan prediksi yang dideduksikan dari hipotesa tersebut, that is if the singular conclusion turn on to be acceptable or verified, itu kata Karl Popper, ya. Dengan eksperimen itu ternyata dia sesuai, ternyata dia itu acceptable, ya. Then the theory, maka teori tersebut has for the time being, untuk saat ini, pass it test, lulus ujian, lulus uji. Dalam arti we have no reason to discard it. Kita nggak punya alasan untuk membuangnya, untuk menolaknya. But if this decision is negative, tapi kalau keputusannya ini negatif, that is if the singular conclusions have been falsified, kalau ternyata kesimpulan-kesimpulan khusus, prediksi-prediksi khusus yang dideduksikan dari hipotesa tersebut terfalsifikasi atau bisa difalsifikasi atau bisa ditolak dengan hasil eksperimen tersebut, dengan kata lain hasil eksperimen tersebut bertentangan dengan prediksi hasil deduksi dari hipotesa tersebut, maka then their falsification also falsifies the theory. Jadi maka penolakan ini juga menolak atau memfalsifikasi teori atasnya yang tadi dideduksikan itu. Ya. Jadi di sini ya critical thinking ini membuat luar biasa, ya, menemukan temuan ilmiah itu berat. Ada satu orang di ujung dunia sana melakukan eksperimen,
dan membuktikan kesalahan teori kita, ya teori kita gugur gitu. Tapi ada 1.000 orang melakukan eksperimen dan sesuai dengan teori kita, ya dia tidak membuktikan apapun, hanya dia itu, oh sejauh ini teori ini bolehlah kita anggap benar. Jadi Bapak Ibu-ibu semua, kalau mengikuti falsafah Karl Popper ini, syarat utama menjadi saintis, menjadi doktor dalam ilmu pengetahuan teknik itu kerendahan hatian, open mindedness, keterbukaan, siap dikritik, selalu siap dan happy kalau hasil riset kita atau yang kita anggap benar itu dianggap terbukti salah. Kita siap memperbaikinya ya, memperbaiki diri, memperbaiki teori yang kita buat sehingga lebih kokoh ya, lebih corroborated. Ya. Syarat kedua itu critical thinking. Berpikir kritis, tidak mudah menerima kebenaran. Mempunyai semangat untuk memfalsifikasi, ya, terutama memfalsifikasi diri sendiri dulu ya. Memfalsifikasi teori yang kita buat itu harus selalu kita buat berbagai eksperimen dalam pikiran kita untuk menentang gagasan-gagasan kita, ini cukup kuat. Dan di antara eksperimen dalam pikiran itu ada yang bisa diturunkan menjadi eksperimen betulan, menggunakan komputer, menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai. Sehingga gagasan saintifik kita itu makin teruji, makin kokoh. Saya sengaja mengulang kuliah Karl Popper ini dan mencoba semaksimum mungkin menggunakan kata-kata Karl Popper itu sendiri ya. Karena menurut saya Karl Popper ini kata-katanya indah banget. Dia memang filsuf yang luar biasa. Nah, Karl Popper kemudian mengatakan, it should be noticed that a positive decision, harus dicatat bahwa keputusan positif artinya hasil eksperimen itu sesuai dengan hasil prediksi yang dideduksikan dari teori tersebut. Oh, sesuai gitu. Can only, hanya dapat temporarily support, mendukung secara temporer, secara sementara, mendukung sementara the theory. Ya. For subsequent negative decisions may always overthrow it. Nah, kalau keputusan negatif artinya hasil pengujian eksperimental itu menolak, tidak sesuai dengan hasil prediksi teori itu, maka teori yang di atasnya ini, teori yang memang hendak, yang tadi asalnya dideduksikan menjadi banyak prediksi-prediksi kecil-kecil, yang prediksi-prediksi khusus ini diuji ini, satu aja dia itu tertolak, terbukti secara eksperimental salah, maka penolakan ini, falsifikasi di level eksperimen ini may always overthrow it. Itu bisa meruntuhkan, membuang atau menolak teori itu secara keseluruhan. So long as theory, sejauh teori withstands the tilt and shiver test, dia itu tetap kokoh ya, menghadapi berbagai pengujian yang detail, pengujian yang severe ya. Pengujian itu sebaiknya severe. Pengujian itu sebaiknya dahsyat. Kalau bahasa premannya sangar, pengujian itu harus betul-betul. Kayak pengujian vaksin itu sebelum disuntikkan ke kita itu mengikuti Karl Popper ini. Diuji benar-benar berbagai tahap ya. Sampai-sampai ya jatuh korban jiwa menunggu pengujian itu ya. Vaksinnya kok nggak selesai-selesai gitu. Tapi ya
Kalau tidak diuji dengan cara seperti itu, siapa berani vaksin? Sudah diuji seperti itu aja, orang takut vaksinnya. Ketika vaksin pun orang nunggu, nggak mau jadi yang pertama. Makanya kepala negara yang jadi nomor 1 untuk memberi contoh. Saya ini jadi korban dulu kalau perlu. Tapi tentu itu sudah melewati severe test dari metodologi yang digunakan oleh para lembaga kesehatan maupun disiplin medicine, ya. Jadi withstand detail and severe test. Ya. Sepanjang teori itu bertahan dengan pengujian yang detail, yang rinci, dan pengujiannya itu betul-betul dasar, ya, and is not superseded by another theory in the course of scientific progress, ya, ya, dan tidak di supersede itu tidak disaingi lah ya, tidak dikalahkan, kira-kira begitu ya. Nanti Anda cek ya. Dengan teori lain dalam scientific progress, dalam kemajuan saintifik, we may say that kita bisa mengatakan bahwa it has proved its mettle, ya. Bahwa teori itu sudah membuktikan kekuatannya lah ya, atau corroborated, dia itu bertahan, corroborated ya, corroborated, bertahan by past experience, dengan pengalaman yang lalu. Nah ini menarik ini ya. Jadi mari kita coba renungi dan pahami ya apa yang dituliskan oleh Karl Popper dalam Logic of Scientific Discovery ini. Bapak, Ibu-ibu ya, sampai sekarang itu terjemahan Logic of Scientific Discovery edisi bahasa Indonesia yang lengkap belum ada. Bapak, Ibu-ibu bisa membayangkan buku standar filsafat sains yang dibutuhkan semua orang, yang terbit tahun 1939 bahasa Jermannya dan bahasa Inggrisnya 1959, sampai saat ini belum ada bahasa Indonesia. Ada yang sudah menerjemahkan tapi cuma sedikit ya. Bapak, Ibu-ibu bisa cari PDF-nya. Menarik buku itu ya. Bapak Ibu bisa nyoba memikirkan ya, kalau yang tertarik untuk mendalami hal-hal ini. Termasuk bidang yang masih kosong gitu ya. Guru besar dalam filsafat sains dan probability, atau guru besar dalam filsafat sains dan engineering. Monggo. Mungkin itu eranya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Karena Bapak, Ibu-ibu umur banyak yang masih 30-an ini dan sudah mengenal Karl Popper ya, mengenal topik-topik yang demikian indah ini ya.